Assalamualaikum, selamat sore. Hari ini kita akan meracik fermentasi untuk perlakuan air sebelum tebaran benih. Nah, pertama kita giling dulu campurannya ke dalam. Nah, seperti ini. Nah, tujuannya ini nanti agar ikan-ikan yang baru masuk ke kolam itu nggak langsung mabuk. Kita sudah kultur dulu bakterinya sebelum benih dimasukkan. Nah, perlakuan ini diberikan contohnya gini, benih mau masuk hari Sabtu nih, kalau bisa hari Senin sudah dikasih fermentasi yang ini, nanti dibuat dalam satu botol. Nah, seperti ini. Ini digiling halus dulu nih. Nah, udah halus Pak, belum? Dikit lagi. Oke, dikit lagi. Nah, setelah nanti gilingannya halus, tentu kita pakai air, tapi air ini jangan air mentah, karena air mentah itu kan bakterinya masih banyak, kita nggak tahu di dalamnya itu ada bakteri apa aja. Nah, untuk nanti campurannya ini menggunakan air, usahakan nanti pakai air ini aja, pakai air yang udah dimasak. Kalaupun nanti nggak bisa ataupun repot lah pakai air dimasak, bisa pakai air inilah, air aqua ataupun air sulang bisa, pokoknya yang bakterinya nggak ada gitu. Oke, setelah ini lanjut aja Pak, tuangkan itu airnya, coba sambil diaduk-aduk. Pak Tarso udah bersih tangannya tuh kan? Udah. Itu coba diambil itu. Nih, itu berapa liter itu aquanya itu? 19. Racikannya nih. Tuang semua. Ya, tuang semua pelan-pelan sambil diaduk, sambil ada yang ngaduk ini. Kalau bisa sih Mas ya bantu. Ya. Tentu bertanya-tanya, apa ini yang putih ini? Nah, kalau mau tahu apa yang putih ini, datang Anda ke kolam Cikarang ya bro. Nah, sambil diaduk itu Pak. Semuanya, Pak. Ya, semuanya. Oke. Nah, seperti inilah jadinya setelah dicampur air. Oke. Sekarang tadi bahan yang kita lembutkan tadi, bakteri yang untuk probiotik tadi dicampur dengan air. Selanjutnya kita kasih makan bakterinya pakai molasses. Nah, campur Pak Tarso itunya. Iya. Semuanya. Ya. Sambil diaduk. Oke. Sambil diaduk. Papa muda. Apa? Papa muda. Mana? Kayak degan ya. Nanti sisanya taruh di ember nggak apa-apa Tarso. Kalau misalkan kemasan botolnya kurang. Meledak enggak? Apa? Meledak. Enggak. Kalau dia pakai umbi meledak, ini kan nggak pakai umbi. Nah, diaduk. Masih hangat ya? Apanya? Maksudnya? Masih hangat. Hangat karena di jok itu tadi saya simpan waktu bawa ke sini. Terus saya diaduk. Molasses. Iya. Ini gula Makanannya. merah. Gula merah. Iya. Pakai molasses dia. Itu celupinnya di ke dalam. Biar sampai jernih. Terus ya. Setelah tadi bakteri yang udah diekstrak tadi dicampur dengan air, selanjutnya kita kasih makan pakai molasses. Belum sampai bersih tuh apanya, aquanya. Ya, kocok-kocok sambil diaduk-aduk. Itu jangan nampak ke video. Oke, terus ya, terus. Nah, inilah fermentasi yang dicampurkan di air kolam untuk tebaran benih. Misalkan Anda, saya ulangi lagi, misalkan Anda mau tebar benih hari Sabtu, lakukan ini 1 botol, masukin ke kolam hari Senin. Oke, udah rata Pak Tarso? Udah rata belum? Sampai busanya itu hilang semua. Nah, ada triknya. Kalau itu belum hilang busanya, berarti campurannya belum rata. Mesti sampai busanya itu hilang. Itu. Jadi kan masih ada buihnya itu. Nah, nggak diaduk terus, tapi nanti kan hilang. Jangan digitu-gituin gitu. Jangan dihilang-hilangin. Itu nanti bawa larutan tadi udah kalis gitu Pak Tarso. Jangan dihilangin busanya. Oke, terus.
Jadi udah tahu ya triknya ya. Ya. Jadi kalau misalkan masih berbusa dia, berarti itu larutan tadi belum kalis sampai hilang busanya. Biar nggak penggumpalan gitu. Nah, udah kelihatan udah hilang kan, udah diaduk-aduk kencang juga, busanya udah nggak ada kan. Nah berarti udah kalis. Nah masukkan itu susunya untuk makanannya juga. Oke. 2. Oke, masukkan susunya untuk makanan bakterinya. Iya, sambil diaduk. Nah, apabila sudah kita buat ini nanti cairan probiotiknya ini yang sudah kita kultur, 1 jam kemudian juga sudah bisa dimasukin ke kolam. Atau misalkan ada sisanya seperti ini banyak, kita simpan juga 2 tahun juga nggak masalah. Iya, aduk rata. Sama seperti tadi sampai busanya hilang. Nah, untuk makanannya simple. Tinggal ambil ekstrak bakteri, tambah air, lalu bakteri kasih makan, pakai molasses sama susu, sudah jadi Anda mengkultur bakteri, nggak repot-repot. Jadi jangan istilahnya biasakan air kolam itu tanpa fermentasi, nanti lelenya bisa menggantung saat dimasukin, artinya bisa lelenya kedinginan, bisa lelenya nanti menggantung, kena penyakit, karena dia adaptasi ke kolam yang baru. Nah setelah udah diaduk-aduk gini, udah rata, busanya udah nggak ada, lanjut dimasukin ke botol-botol. Ini kalau ukuran kolam D3 dia pakai ini aja, satu botol ini. Kalau bisa seminggu sekali dibuat. Tinggal masukin ke kolam ini, ke ini botol-botol. Oke, nah seperti ini dia udah jadi. Tinggal masukin ke kolam. Nah ini udah jadi, sip. Nah itu mereknya bisa dibuang biar nggak kelihatan kan gitu kan. Nah seperti inilah fermentasi untuk sebelum tebaran benih. Oke, sampai di sini dulu waktu bersambung. Selamat sore dan salam sukses. Ya, sebentar. Nah, sekarang kita aplikasikan ke kolam. Nah, ini kolamnya masih kosong. Nanti akan kita lakukan penebaran benih sekitar 5 hari lagi. Jadi sebelum ditebar benih, maka dimasukkan cairan fermentasi yang udah kita racik tadi. Yuk, sekarang masukin, Pak. Ya, sambil diaduk, Pak. Nah, terus. Ya, aduk rata. Aduk aja terus. Nah, seperti ini dia cara pengaplikasiannya di air baru. Nah, setelah kita berikan cairan probiotik yang sudah kita kultur tadi, 5 hari kemudian sudah bisa ditebar benih. Kalau ada yang masih lele menggantung ataupun seperti apa, Anda bisa konsultasikan ataupun tulis di kolom komentar. Selama ini nggak pernah ada bermasalah. Nah ini dengan kondisi ikan yang nggak ada airnya. Nah gimana kalau misalkan ikan yang ada airnya? Karena cairan probiotik yang kita buat itu bisa juga dipakai untuk ikan yang ada airnya. Kita aplikasikan saat nanti selesai pengurangan air kolam agar air kolamnya nggak bau. Nah sekarang kita lanjut untuk kolam yang sudah ada ikannya. Nah selanjutnya untuk mengurangi bau air kolam, bisa dipakai juga cairan yang kita racik tadi. Ini ikannya, ini kolamnya ukuran D2 ya. Nah ini ikannya ada nih. Nah kita campur dia 5 tutup botol sambil diaduk Pak Tarso. Oke. Sambil diaduk. Jadi kalau kolam Anda bau, nah, dikasih ini biar nggak bau. Bagusnya tuh kuras dulu misalkan 10 cm isi air baru, nah terus diaduk. Nah ini yang ada ikannya nih. Nah dikasih seperti ini supaya nanti air kolam nggak bau dan ikannya tetap sehat. Nah cara ini bisa dilakukan pagi dan sore hari. Kalau misalkan Anda nggak sempat pagi hari, bisa dilakukan sore hari. Tapi ingat ya, campurannya 5 tutup botol untuk ukuran D2. Kalau D3 nya bisa dibuat 7 atau 10. Nah sekarang ini
kita campur lagi biar air kolamnya nggak bau. Nah ini ada ikannya ya, tuh kita kasih terus sambil diaduk, Pak. Iya, oke, diaduk. Nah, seperti itulah cara pengaplikasian cairan probiotik tadi. Simple, mudah, dan murah, yang tujuannya untuk buat petani lele semakin sukses. Oke.